Syukur deh. Erlan menghela napas lega. Lo mau bimbingan lagi? Gila aja, rajin parah. Gue aja belum lanjut ngerjain, gak sengaja aja lewat di sini, tadi. Zahwa lagi-lagi hanya tersenyum. Melihat perempuan itu yang seperti menghindarinya, Erlan berdecak di dalam hati, belum lagi melihat kedua temannya yang tertawa di ujung sana membuat egonya merasa tersentil seketika. Lo abis bimbingan sibuk gak, Han? Dan Erlan memilih tidak menyerah, ini baru permulaan pikirnya. Enggak sih, Kak, tapi aku mau pulang. Capek, pengen tidur. Dijawab langsung begitu seolah Zahwa tidak sedikit pun memberikannya kesempatan untuk mendekati cewek itu, makin membuat Erlan merasa gondok. Tapi lagi-lagi dia harus menahan perasaan itu lebih ekstra agar tidak muncul ke permukaan. Ya padahal gue mau ajak lo jalan tahu, beneran gak bisa banget ya? Jalan? Tanya Zahwa agak kaget. Iya. Boleh kan? Ke mall aja kok, nonton atau makan. Kalau lo mau belanja juga it's okay. Gue yang bayar, ucap Erlan begitu percaya diri. Setiap cewek akan langsung hijau matanya jika dia menawarkan begitu, dan Zahwa pasti juga sama, pikirnya. Zahwa mengernyit, mendengar ucapan Erlan yang nampak begitu sombong, malahan semakin membuatnya ingin menolak. Enggak Kak. Makasih banyak, aku beneran mau pulang aja. Tentu saja, Erlan terhenyak mendengar jawaban Zahwa yang tidak sesuai dugaannya. Apa-apaan sih cewek ini? Gitu ya? Ya udah, mau gimana lagi? Oh, atau pulangnya aja gue antar. Lo kelihatan lemas banget begitu, daripada naik ojol panas-panasan di motor, mending naik mobil gue. Ego Erlan yang lagi-lagi terluka karena penolakan Zahwa, tak bisa menerima begitu saja. Zahwa harus menerima tawarannya. Kini, senyum Zahwa sudah terumbar terpaksa, dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Gak usah Kak, aku bakalan bimbingan lumayan lama juga. Kelamaan buat Kak Erlan menunggu aku. Aku bisa pulang sendiri kok. Gak apa-apa kok, santai. Gue bisa menunggu. Erlan masih saja memaksa. Itu Pak Retno baru datang. Permisi Kak, aku mau bimbingan dulu. Melihat dosennya yang mendekat, Zahwa langsung merasa lega luar biasa. Dia mengangguk sekali pada Erlan lalu menjauh begitu saja mengejar sang dosen. Kepergian Zahwa langsung merubah ekspresi ramah Erlan menjadi bersungut-sungut. Lelaki itu berdecak, apalagi ketika Vian dan Ciko mendekat kepadanya dengan tawa mengejek. Ente ya bro. Ciko menggoda abis-habisan. Lucu sekali rasanya melihat Erlan dicampakkan begini. Sialan, sumpah Erlan, yang hanya semakin membuat kedua temannya tertawa lebih keras. Katanya, Wirya datang agak malam. Jadilah setelah mandi, Zahwa memilih untuk tidur sejenak. Otaknya sudah terlalu lelah, bukan hanya karena sejak kemarin dipaksa bekerja keras karena terlalu emosional, namun juga karena tadi harus banyak mendapatkan revisi dari dosen pembimbingnya. Sepertinya suasana hati Pak Retno sedang buruk, mungkin saja dia lelah bekerja atau apalah itu, yang pasti Zahwa menjadi pelampiasan kekesalannya dan berakhir pada skripsinya yang banyak sekali dicoret. Rasanya Zahwa tidak ingin memikirkan apapun dulu, jauh-jauh dari skripsi yang membuatnya mual. Biasalah, masalah mahasiswa akhir yang sangat lumrah terjadi. Menyentuh kasur lagi, rasanya begitu lega. Apalagi ini kasur mahal di apartemen Wirya, bukan kasur tipis di rumah Dian. Zahwa saja langsung merasa mengantuk luar biasa. Tak sampai 5 menit, dia sudah tidak sadarkan diri jatuh ke alam mimpi di bawah selimut yang membungkus total tubuhnya. Tuk, Wirya melirik jam di tangan. Sudah jam 9 malam. Akibat mengundur waktu, Wirya juga semakin telat untuk pulang. Sebenarnya dia lelah mengurus proyek baru, kesana kemari dengan jadwalnya yang sungguh padat, namun Wirya meskipun masih totalitas, fokusnya sedikit buyar hari ini.
Sebenarnya Wirya ragu apakah Zahwa benar-benar ada di apartemennya sekarang atau tidak, namun Wirya berharap sekali perempuan itu ada. Guntur di luar sana saling bersahutan, hujan turun begitu deras ketika Wirya menaiki lift menuju lantai unit apartemen miliknya berada. Mengetukkan kaki di lantai dengan tidak sabar selagi lift terus bergerak naik. Setelah masuk ke dalam, Wirya mengernyit melihat lampu yang tidak dinyalakan. Sungguh gelap total. Di sini saja, Wirya sudah pesimis Zahwa datang, namun ketika menghidupkan saklar lalu sepatu milik perempuan itu ada di rak samping pintu, Wirya tak urung merasa lega. Syukurlah, pikirnya. Dengan langkah hati-hati Wirya menuju kamar tamu, membuka perlahan pintu di sana dan gelap kembali menyambut. Dengan tirai jendela yang berkibar-kibar akibat jendela yang terbuka terkena angin yang nampak ribut, meski samar, Wirya melihat gundukan di balik selimut. Sudah Wirya duga, sebab seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Karena sepatu Zahwa ada di luar, perempuan itu pasti tengah tertidur. Wirya menghidupkan lampu di nakas hingga cahaya temaram langsung memperlihatkan lantai yang basah karena air hujan yang masuk. Wirya meringis pelan, tidur selelap apa yang Zahwa lakukan sampai badai saja tidak. Juga membuatnya membuka mata. Wirya tiba-tiba saja berpikiran buruk, dan jantungnya seolah tersentak jatuh seketika. Cepat-cepat dia mengambil tempat di pinggir ranjang, mendekatkan kepala lalu menghela napas selega-leganya ketika mendengar suara napas teratur milik Zahwa. Konyol sekali. Apa barusan dia berpikiran Zahwa yang bunuh diri? Hanya rambut Zahwa yang nampak timbul dari balik selimut itu. Cek, apa perempuan ini bisa bernapas dengan wajah yang tertutup selimut begini? Lagi-lagi dengan konyolnya Wirya sibuk dengan pemikiran buruknya sendiri. Zahwa, bisik Wirya memanggil. Dengan gerakan hati-hati dia menurunkan selimut yang menutupi kepala perempuan itu. Zahwa, bisiknya lagi. Tak ada tanda-tanda Zahwa membuka mata, Wirya mengusap pelan pipinya. Menyeka rambut yang menutupi wajahnya. Zahwa melenguh pelan, kelopak matanya bergerak lalu perlahan terbuka. Dihadapakan langsung dengan Wirya di hadapannya, napas Zahwa langsung tertarik kaget. Jam berapa? Zahwa bertanya linglung ketika melihat kamar yang begitu temaram. 9 malam. 9. Zahwa tertuduk, matanya melotot apalagi ketika melihat lantai yang basah. Hujan. Astaga, maaf mas, lantainya jadi basah. Aku enggak sadar kalau hujan, paniknya. It's okay, jawab Wirya tanpa berpikir, sama sekali tak mempersalahkan. Mulai jam berapa kamu tidur? Lelap sekali. Jam 5 sore, jawab Zahwa terpana dengan ucapannya sendiri. 4 jam dia tertidur pulas, bisa-bisanya sampai hujan dengan Guntur yang bersahutan di luar sana saja dia tidak sadar begini. Saya mau mandi dulu, sana makan. Saya sudah beli sate. Zahwa hanya mengangguk, masih tak berani menatap Wirya lama-lama dan Wirya memaklumi. Dia keluar kamar menuju kamarnya sendiri untuk membersihkan diri. Sate ayam yang Wirya belikan untuknya habis dalam sekejap saja. Kini sekarang Zahwa duduk di ruang tamu dengan segelas coklat hangat. Tatapannya memang tertuju lurus pada televisi yang menyala, namun otaknya tidak ada di tempat, melanglang buana khawatir memikirkan apa yang akan Wirya obrolkan padanya. Aroma segar sabun segera tercium ketika Wirya mendekat ke arahnya. Zahwa tetap tidak menoleh, hanya tubuhnya saja yang langsung kaku di tempat. Bungkam. Mereka duduk bersebelahan hanya diam kompak menatap lurus ke depan. Suara pemutaran sebuah film barat di televisi yang menjadi sumber suara satu-satunya. Ini situasi apa sih sebenarnya? Zahwa merutuk dalam hati. Mas Wirya. Malahan Zahwa yang memilih membuka suara. Tidur membuat otaknya bisa berpikir lebih jelas dan sekarang dia tidak kuat akan keheningan ini, jadi bermodal nekat, dia memilih yang terlebih dahulu berbicara. Aku sangat-sangat tidak profesional, maaf.
Enggak seharusnya aku berbicara begitu di telepon malam kemarin. Ini kan, pekerjaan aku. Enggak seharusnya aku menyalahkan Mas Wirya padahal kan Mas Wirya membayar aku. Sakit, hati Zahwa sakit sekali mengatakan ini. Harga dirinya sudah menguap entah kemana digantikan oleh kesadaran dirinya sendiri yang memang bukan apa-apa. Wajar Mas Wirya membela Mama, enggak seharusnya aku sakit hati, mana menangis begitu lagi, cek lupakan aja ya. Aku enggak bakalan begitu lagi. Aku tahu entah sudah berapa kali aku berjanji begini tapi, serius, aku janji bakalan menempati ucapanku, tutur Zahwa bersungguh-sungguh. Mendengar seluruh kalimat itu, hati Wirya seolah tertampar. Amarah tiba-tiba saja datang. Jadi, di saat Wirya mengkhawatirkan keadaan Zahwa dari pagi, uring-uringan merasa bersalah setengah mati, Zahwa malahan memikirkan kontrak mereka. Di saat Wirya sedikit pun tak memikirkan kontrak itu, Zahwa malahan pusing sendiri karena tidak bisa bersikap sesuai kontrak perjanjian. Wirya marah pada Zahwa yang hanya memikirkan kontrak mereka namun dia lebih marah lagi kepada dirinya sendiri yang kesal Zahwa menyinggung kontrak itu padahal Wirya murni mengkhawatirkan dirinya saja. Seketika saja, Wirya tersadar Zahwa tidak salah hingga amarahnya menjadi menggantung. Benar, bukan, mereka kan terikat kontrak. Jadi, apa-apaan emosional yang berlebih ini Wirya? Pikirnya. Mas Wirya tidak usah bersikap hati-hati begini ke aku. Aku sekarang sudah sadar, gak apa-apa bersikap yang kayak biasanya saja. Aku sudah oke kok. Zahwa menguatkan hatinya. Kalau Mas Wirya mau itu, gak apa-apa. Beneran. Please, lupain yang aku omongin ya. Aku bakalan bersikap sesuai kontrak mulai sekarang. Janji. Hati Zahwa tertusuk-tusuk ketika mengatakan itu tapi dia sudah sadar memang beginilah seharusnya. Dia ada di sini. Sekarang adalah untuk kontrak 3 bulan mereka. Tak seharusnya melenceng ke arah yang Zahwa tidak mau menelaahnya. Sekarang hatinya langsung ia batasi untuk memikirkan peran yang harus ia jalani saja. Harus sekali begitu. Zahwa berjanji. Tak peduli 1000 kali pun dia mengucapkan kata janji, Zahwa akan terus-terusan mengucapkannya. Wirya ingin memprotes, membantah keras ucapan Zahwa. Apa yang ia lakukan murni karena Wirya bergerak sesuai kata hati bukan profesionalisme akan perjanjian kontrak mereka yang tertulis untuk saling memberikan afeksi alias perhatian, dan ketika sadar sikapnya yang didominasi hati bukan logika itu hanya semakin membungkamnya. Ada apa, Wirya? Batinnya lagi-lagi mencemooh diri sendiri yang bersikap bukan seperti dirinya sama sekali. Mas Wirya mau ngomong apa? Tadi katanya mau mengobrol. Wirya menghela napas kasar. Sial, hilang sudah apa yang sudah ia siapkan sejak tadi malam ketika mendengar semua penuturan Zahwa barusan. Pergi, Zahwa. Pergi dari rumah itu. Pindah saja. Akhirnya, Wirya memilih mengucapkan itu, bukan maksud utama dia mengajak Zahwa untuk berbicara. Bukan meminta maaf karena sudah harus menjebak Zahwa dalam hubungan ini lalu menghancurkan hidupnya begini. Menelan itu dalam-dalam karena Zahwa berulang kali menegaskan tentang kontrak mereka. Zahwa yang meminta dan ego Wirya yang masih tinggi, yang tidak mau ketahuan tanpa sadar melanggar kontrak. Memilih menyembunyikan itu. Sudah kepikiran kok, aku mau ngekos aja, lirih Zahwa. Kos. Di sini saja. Kan saya sudah menyuruh kamu. Zahwa menggeleng. Yang benar saja. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Wirya, semakin berbahaya juga keadaan hati Zahwa nantinya. Sial, dengan berat hati Zahwa akhirnya mau mengakui itu. Sikap Wirya yang terlalu perhatian sungguh sangat berbahaya. Jangan sampai Zahwa memunculkan perasaan-perasaan terlarang yang tidak seharusnya. Wirya menghela napas. Ya sudah, saya akan belikan apartemen. Zahwa melotot. Apartemen.
Tidak usah, aku mau ngekos aja, lagian sebentar lagi juga skripsiku selesai. Apartemennya juga tidak akan terpakai. Kok begitu? Tanya Wirya heran. Ya kan aku enggak bakalan di kota ini lagi. Aku mau pergi aja. Seketika saja, Wirya terbungkam. Zahwa menelan selaiva kesusahan setelah mengatakan itu. Dia melirik Wirya yang mendadak terdiam. Cek, situasi aneh apa sekarang ini? Mengapa rasanya semakin tidak mengenakan? Bukankah Wirya harusnya lega? Zahwa mau bersikap profesional. Bukannya membangkang ataupun emosional tidak jelas seperti kemarin-kemarin. Ada apa dengan pria itu yang malahan terlihat marah dan tidak terima begini? Tidak ada bantahan, saya akan tetap belikan apartemen untuk kamu. Tuh, kan. Omongan Wirya saja dingin sekali. Zahwa jadi langsung tidak berani untuk membantahnya. Tidurlah, Zahwa. Kamu mau tidur di sini atau mau saya pesankan hotel? Wirya tiba-tiba saja bertanya. Zahwa tergugu menatap pria itu yang berubah dingin dalam sekejap saja, seolah membangun dinding tak kasat mata dengannya. Di sini saja. Zahwa yang melihatnya makin merasa keheranan. Sungguh, kenapa si Wirya ini misterius sekali? Zahwa sama sekali tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ia pikirkan ataupun rasakan hingga tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi Zahwa mencoba meyakinkan diri, apa yang sudah ia beritahu tadi adalah sebuah kebenaran yang seharusnya mereka lakukan. Bersikap profesional. Mama, Mas Wirya, hari ini ajak Renata dinner ya. Mama gak mau tahu, pengen banget mengobrol dengan kalian berdua. Oke ya nak. Mama beneran menunggu loh di rumah. Bangun di pagi hari, ada saja yang membuat mood Wirya langsung bertambah muram dan buruk. Pening. Seketika menggerayangi kepala ketika membayangkan pasti akan ada perdebatan lagi antara dirinya dengan Renata tentang hal ini. Wirya, kan mama kemarin sudah ajak, jawabannya tidak bisa kan? Mama, bukannya enggak bisa, tapi jawaban Renata masih belum pasti. Kamu ini kenapa sih? Kan kamu suaminya, dia pasti menurut kalau kamu memaksa sedikit. Lagian mama kan juga orang tua kalian, pasti Renata maulah menyisihkan sedikit waktu sibuknya untuk bertemu. Memaksa sedikit. Dengan saling tarik urat saja tetap tidak bisa. Wirya berdecak, sebab tak mau makin pusing dia segera membalas. Wirya, iya deh, nanti aku coba lagi. Wirya melirik jam dinding, baru jam 5:30 pagi tapi Giana sudah mengiriminya pesan yang begitu. Benar-benar membuat Wirya tidak habis pikir, bahkan rasa kantuknya saja langsung menghilang karenanya. Alhasil, karena dia selalu berangkat bekerja jam 8 pagi yang artinya masih lumayan banyak waktu, Wirya berinisiatif untuk melakukan olahraga ringan, namun ketika keluar dari pintu kamar lalu menatap kamar yang Zahwa tempati, langkah Wirya terhenti begitu saja. Batinnya seolah berperang. Ucapan Zahwa kemarin menamparnya tentang kenyataan bahwa hubungan mereka ini memang hanyalah sekedar kontrak. Wirya enggan mengakui kegoyahannya yang terjadi akibat dari melihat Zahwa yang nampak begitu terpukul pun juga tak mau memikirkannya berlarut-larut. Masa kontrak mereka baru setengah jalan, masih banyak waktu dan Wirya tak mau memikirkan apa-apa. Iya, dia memang egois. Kerumitan rumah tangganya membuatnya menjadikan Zahwa pelampiasan untuk mencari kesenangan yang selama ini jarang ia dapat dari rumah tangganya. Yang Wirya tidak bisa prediksikan, kenapa hatinya bisa tergerak seperti ini. Wirya harap, ini hanya karena rasa simpatinya saja kepada Zahwa, sama seperti Zahwa yang kemarin begitu menekankan kata profesionalisme, maka Wirya juga akan memilih masa bodoh. Dia akan bertingkah sesuai yang hatinya mau saja. Perkara apa yang terjadi selanjutnya, Wirya belum mau memikirkan. Sisa 1,5 bulan hubungan ini, akan Wirya habiskan dengan tak ingin memikirkan apapun. Maka,
Niatan Wirya yang tadi ingin berolahraga ringan langsung tergantikan ketika dia membuka pintu kamar Zahwa lalu mendekati ranjang di mana Zahwa tengah tidur menyamping menghadap jendela. Tanpa kata, Wirya ikut berbaring di samping Zahwa dengan posisi yang sama lalu menelusupkan tangan di perut perempuan itu, memeluknya lalu entah kenapa menghembuskan napas panjang, seolah ingin melegakan dadanya. Mata Wirya terpejam, dan mereka terdiam dalam posisi itu untuk waktu yang cukup lama. Wirya tahu Zahwa menyadari kehadiran dan apa yang sedang ia lakukan sekarang, buktinya saja badannya sempat mengejang tadi sebelum lambat laun dia membiarkan lalu berubah rileks dengan sendirinya. Hujan turun terlalu awet, bertahan hingga sekarang pagi mulai menyingsing dan ajaibnya Wirya merasakan. Posisi ini terlalu nyaman. Gemuruh otaknya melenyap begitu saja. Entah, rasanya seolah kosong saja. Selama bekerja dalam posisi tertinggi di perusahaan, menanggung jawabi ratusan karyawan, bohong jika Wirya mengatakan dia bisa tidur nyenyak. Entah kapan terakhir kali dia tertidur pulas, belum lagi keadaan rumah tangganya yang tidak jelas semakin mempengaruhi, tapi begini saja, segalanya yang otaknya sibuk pikirkan. Meredam dan terhalang. Seperti tengah berada di pantai sendirian, suara napasnya dan Zahwa yang bersahutan seperti suara ombak yang melebur. Tenang. Tuh saja. Maka, Wirya makin mendekatkan tubuh Zahwa ke dalam rengkuhan, lagi-lagi menghembuskan napas terlalu keras. Zahwa yang sebenarnya sudah bangun lama sebelum Wirya datang lalu tiba-tiba saja memeluknya, tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Wirya nampak aneh begini, mulai dari tadi malam malahan. Menghela napas berat seolah ada sesuatu yang membuat hatinya sesak dan dia berusaha melegakannya dengan melakukan hal tersebut berulang-ulang.